bertemu lagi dengan Kak Miracle. Kita mau kembali beribadah kepada Tuhan. Kita sudah masuk ya di bulan Desember, di mana kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Yuk kita buka ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk sore hari ini kami mau bersuka cita. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau hadir untuk menyelamatkan kita. Engkau datang membuat kami bersuka cita Bapa. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau yang menyertai kami dimanapun berada Tuhan. Biarlah Engkau ada dalam hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap bersuka cita katakan amin. Ya adik-adik kita bersuka cita, kita memuji Tuhan, kita pujikan hai dunia gembiralah. Bersyukur sebab Tuhan telah datang ke dunia ini. Yuk kita lebih lagi memuji Tuhan, kita pujikan dari pulau dan benua. Oh
firman Tuhan dengan kita pujikan seorang anak telah lahir ke dunia.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian. Nah adik-adik, kita memasuki bulan dimana kita merayakan yang namanya Hari Natal. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan bersama dengan Kak Miracle dan Kak Timothy. Kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa, lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat kesempatan yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami semua anak-anak-Mu masih bisa datang untuk memuji, menyembah, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, tanah hati yang baik itu ada dalam setiap kehidupan kami, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau, kami bisa menerima setiap pesan-pesan firman daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Nah adik-adik, hari ini itu hari-hari dimana kita akan melihat banyak sekali pohon Natal. Kita akan melihat berbagai macam hiasan untuk memeriahkan yang namanya kelahiran Sang Juru Selamat. Nah adik-adik, apa sih, benar gak sih Kak kalau Tuhan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? Sebenarnya enggak sih adik-adik, enggak pas tanggal 25 Desember. Tapi adik-adik, yang perlu kita ketahui, kita bisa merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus dalam diri kita setiap hari. Nggak perlu nunggu bulan Desember, kita setiap hari bisa merayakan sukacita bagaimana Dia datang sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Biasanya nih adik-adik, kalau ada yang ulang tahun, yang dapat hadiah siapa? Yang ulang tahun atau yang nggak ulang tahun? Nah, biasanya kalau yang ulang tahun itu yang mendapatkan banyak hadiah, banyak kado, mendapatkan banyak ucapan selamat, mendapatkan banyak kata-kata sukacita, kata-kata yang menjadi berkat. Nah, sekarang kalian mau tanya sama adik-adik. Adik-adik di bulan ini memberi kado apa ke Tuhan Yesus? Memberikan sesuatu apa kepada Bapa di surga, kepada Sang Juru Selamat? Atau jangan-jangan adik-adik malah minta kado sama Tuhan? Wah,
kebalik. Masa adik-adik minta sama yang lagi ulang tahun, minta sama yang lagi merayakan hari lahirnya? Harusnya kita yang memberikan sesuatu kepada Tuhan. Apa sih yang harus kita berikan kepada Dia? Dia yang telah lahir, Dia yang telah datang untuk setiap kita. Jadi jangan berkata, Tuhan, aku datang dan hari ini aku minta ini, itu, aku minta sepeda, aku minta mainan, aku minta ini. Enggak. Tapi cobalah adik-adik untuk tahun ini kita bertanya sama Tuhan. Tuhan, hari ini, bulan ini kayak merayakan sukacita akan kelahiran Engkau. Apa yang Kau minta daripadaku Tuhan? Nah, harusnya adik-adik itu tanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita, Kak? Apa sih yang mau Tuhan minta dari hidupku? Apakah waktu? Uang jajan? Apalagi ya? Banyak sih adik-adik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punya bisa kita berikan kepada Tuhan. Nah, hari ini Kak Dian akan menyampaikan tema firman-Nya adalah sukacita Natal. Kak Dian yakin kalian semua yang menonton ini pasti sukacita sekali menyambut akan hari Natal, hari di mana lahir sang juru selamat. Kak Dian pun juga udah gak sabar nunggunya. Kak Dian gak sabar nunggu tanggal 24, Kak Dian gak sabar nunggu tanggal 25, Kak Dian gak sabar nunggu tanggal 26. Kenapa? Karena akan melihat banyak dekorasi yang lucu-lucu. Kita akan berkumpul, kita akan tukar kado, kita akan pokoknya banyak banget ya. Kak Dian juga ada excited menunggu tanggal-tanggal tersebut. Nah, jadi adik-adik, kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap bergembira. Jadi jangan ada yang sedih di tahun ini, jangan ada yang sedih di bulan Desember ini. Bulan-bulan yang kita nanti dari Januari sampai akhir menunggunya itu 11 bulan. Jadi jangan pernah kecewa, jangan sedih di bulan ini, tapi kita harus tetap bersukacita. Apapun permasalahannya, ingat kita punya Tuhan Yesus. Nyawanya aja Dia kasih, apalagi cuma sekedar apa yang menjadi pergumulan kita. Nah, adik-adik, kita buka firman kita pada kita buka firman kita pada sore hari ini, yaitu di Lukas pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-11. Apa sih Kak yang bisa kita perbuat di hari ini, di hari Natal? Apa sih yang bisa kita kasih kepada Tuhan? Apa sih yang kita perbuat untuk mengekspresikan rasa terima kasih kita karena Dia sudah datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita? Nah, adik-adik, jadi jangan hanya fokus kepada hadiah, jangan hanya fokus kepada ornamen-ornamen Natal, jangan hanya fokus kepada kehebohan dekorasi Natal. Tapi mari kita mengerti esensi bagaimana sukacita Natal yang sesungguhnya. Bagaimana kita bersukacita untuk menyambut akan kelahiran Dia, kita bersukacita dan berterima kasih karena Dia Tuhan telah datang untuk setiap kita. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan untuk kita bisa membagikan sukacita Natal bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, apa sih kita perbuat? Kita buka di Lukas pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jika adik-adik tanya, apakah yang harus aku perbuat untuk aku menunjukkan bahwa aku bersukacita dan aku tidak menjadi orang egois yang hanya memikirkan diri sendiri. Pokoknya hadiahnya yang untuk aku. Enggak. Tapi kita harus belajar berbagi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Artinya apa sih adik-adik? Artinya adalah kita belajar untuk berbagi. Sukacita Natal membagikan suatu euforia, yaitu kita berbagi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita.
Jangan kita menjadi orang yang egois, kita punya banyak berkat dari Tuhan hanya untuk diri kita. Kak, pokoknya ini berkatku, ini jatahku Kak, aku dapatnya dari mama papa, pokoknya semuanya buat aku. Enggak. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu punya 2 helai baju, berikan kepada orang yang gak punya. Kalau kamu punya banyak makanan, berikan juga kepada orang yang gak punya. Jangan menjadi orang yang serakah, jangan menjadi orang yang egois, tapi jadilah pribadi yang mau berbagi. Belas kasihan di dalam diri kita harus kita tanamkan, sehingga kita nggak akan muncul menjadi orang-orang yang egois, hanya memikirkan diri aku. Jadi adik-adik, kalau adik-adik hari ini tengah-tengah Natal ini adik-adik punya banyak sekali berkat, jangan lupa berbagi, sehingga yang merasakan sukacita Natal bukan cuma kita, yang merasakan bagaimana bahagianya kita mendapatkan banyak hadiah bukan cuma kita, tapi orang-orang yang di sekeliling kita juga bisa merasakan sukacita Natal. Kalau Natal itu biasa bagi-bagi apa ya? Hampers, jajanan. Kalian udah nyiapin banyak jajanan. Ya bisa dibagi-bagikan, adik-adik bisa bikin hampers kecil-kecilan terus dibagiin ke teman-teman. Hari ini aku merayakan Natal, aku mau bagi-bagi loh sama kamu. Ayo belajar berbagi. Jangan cuma fokus hanya kepada aku. Nggak boleh adik-adik. Adik-adik harus belajar untuk berbagi sukacita Natal bersama dengan teman-teman yang lain, bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik. Ingat adik-adik, firman Tuhan tadi mengatakan kalau kita punya lebih dari satu, kita harus belajar berbagi. Apa adik-adik? Belajar berbagi. Jangan pelit, jangan egois, enggak boleh. Jadi adik-adik, pada sore hari ini mari kita belajar untuk membagikan sukacita Natal. Bukan cuma kepada keluarga, tapi kepada teman yang mungkin belum kenal sama Tuhan Yesus, yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Ayo kita bagikan sukacita Natal kepada mereka semua. Adik-adik bisa kasih permen, coklat, terus dikasih stiker Merry Christmas. Nah, itu juga udah bagus adik-adik. Kita belajar berbagi kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Gak perlu tunggu yang besar, mulai dari yang kecil. Adik-adik punya 3 permen, 2-nya kasih temennya, 1-nya buat adik-adik. Itu dia yang namanya kita berbagi sukacita Natal kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita berbagi. Kita nggak mungkin kan bisa berbagi sama Tuhan. Tuhan, aku punya 2 permen, 1 buat engkau Tuhan. Gak bisa. Jadi karena kita gak bisa memberikannya langsung kepada Tuhan, mari kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan mengatakan berbagilah dengan apa yang kamu punya. Jadi adik-adik, mari kita belajar untuk berbagi. Mari kita terus bersuka cita, kita terus bergembira, kita terus bersemangat dalam menyambut hari Natal, di mana lahirnya Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dari mulai tanggal 1 sampai 31 nanti kita akan melihat banyak sekali sukacita yang akan dimasyurkan. Adik-adik, kita akan melihat bagaimana sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang istimewa akan kita nikmati. Jadi adik-adik, mari terus bersukacita mau, mari terus berbagi mau, mari terus melakukan yang baik mau, harus mau. Anak-anak Tuhan harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak, adik-adik semua, kalian yakin kalian semua akan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Jadi anggap aja kita berikan, Tuhan, aku memberikan hadiah kepada engkau melalui aku berbagi kepada orang-orang yang ada di sekelilingku. Aku gak mau jadi orang egois Tuhan, tapi aku mau belajar membagikan apa yang aku miliki. Nah, demikian renungan firman Tuhan pada sore hari ini adik-adik. Sebelum selesai, mari kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, biar kami terus bersuka cita, merayakan Natal, menyambut akan kelahiran yang daripada Engkau. Biar sukacita Natal itu ada atas seluruh kehidupan anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Biarlah ya Tuhan, kasih kebaikan, anugerah daripada Engkau selalu ada dalam kehidupan mereka semua. Setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar
mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini, mereka bisa melakukan apa yang menjadi kesukaan daripada Engkau. Mereka tidak hanya meminta kepada Engkau, tapi mereka belajar untuk membagikan apa yang mereka miliki kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Terima kasih ya Bapa, bila sukacita daripada Engkau, anugerah daripada Engkau, kebajikan kemuliaan daripada Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Pertemukan kami kembali di minggu depan dengan kakak-kakak yang lain untuk kami lebih lagi bersukacita ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kita semua yang sudah berdoa berkata amin. Terima kasih adik-adik. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan kakak-kakak yang lain. God bless you. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuat